Ya, kembali lagi di Lunch Talk pemirsa. Kita masih akan membahas untuk mungkin menyiasati dengan kelangkaan daging ayam itu tadi ya. Tadi sebelum menutup segmen, Egan sempat bilang kalau mungkin besok bisa diganti bubur ikan. Iya, benar. Nah, ini mungkin bisa kita tanyakan juga ke Dokter Pauline. Mungkin ada tips nih, dokter. Kalau misalnya di rumah sukanya makan daging ayam atau daging sapi, tapi adanya nih ikan yang tersedia. Gimana supaya tetap bisa tersaji dengan sesuai dengan kebutuhan gizi, tetap enak rasanya. Mungkin ada tips kalau untuk mengolah ikan tuh seperti memang apa? gini, kita ini ada gitu ya sebagian yang tidak terlalu menyukai ikan mungkin karena kurang pas cara masaknya, cara mengolahnya, sehingga kalau dikonsumsi itu rasa amisnya tuh nggak bisa hilang, atau rasa yang tadi dibilang apa tuh bau lumpur-lumpur ya itu ada nggak beberapa bisa ikan hilang. Dan repot Bu, ada durinya banyak, jadi saya juga malas kalau nyisihin duri-duri dulu gitu. Iya, duri-durinya banyak juga. Jadi memang kalau biasanya kalau saya itu mengkonsumsi atau mengolah ikan itu pasti yang disiapkan itu pasti harus banyak jeruk dulu nih, jeruk untuk mencuci, jeruk kemudian dikasih garam sedikit, didiamkan dulu, nanti 10-15 menit baru dicuci. Kemudian bumbunya pun harus banyak menggunakan rempah-rempah untuk menghilangkan bau-bau itu, terutama jahe yang seperti itu. Kalau saya membuat sup ikan itu, pasti jahenya sangat banyak tuh, jahe, serai, kemudian ada kunyit, ada cabai itu, wah itu yang sangat. Nah, untuk proses memasaknya antara digoreng atau dikukus atau direbus, itu mana yang terbaik supaya tetap kita tidak kehilangan vitamin atau manfaat positifnya dari ikan itu, dokter? Sebenarnya kalau kita mengkonsumsi ikan, ada kandungan lemak yang tidak jenuh dari ikan, yaitu omega 3, itu yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Kalau mengolah pastinya jangan sampai omega 3 ini hilang. Padahal omega 3 ini sangat rentan terhadap panas tinggi. Tentu saja cara pengolahan itu, pengolahan ikan itu jangan dengan cara digoreng pastinya, karena kalau digoreng kena minyak dengan suhu yang sangat tinggi, deep fried seperti itu malah ini ya, itu justru akan menghilangkan omega 3 yang kita butuhkan tadi, dan selain itu justru akan ketambahan minyak jenuh yang dari minyak gorengnya, itu akan sangat buruk. Jadi yang paling tepat cara bagus ya, paling bagus adalah di steam ya, di steam atau dikukus atau dibakar. Dibakarnya tidak boleh kena api langsung. Biasanya kalau saya sih nanti jadi efek karsinogennya lagi ya. Betul. Jadi harus dibungkus dengan aluminium foil atau daun begitu ya, bumbunya banyak, rempah-rempahnya banyak, baru dibakar. Jadi tidak kena api langsung. Ya, mungkin kita masih bertanya-tanya ya, kenapa daging ayam bisa hilang? Kita harus tanyakan ini, kebetulan sudah tersambung melalui sambungan telepon. Yang ada Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis dari Kemendak, Bapak Robert James Bintario. Selamat siang Pak Robert. Selamat siang Pak. Ya, Pak Robert, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kenapa daging ayam ikut mahal dan bahkan hilang nih kalau disebut-sebut di informasi terakhir. Baik, mungkin saya ingin menjelaskan, mungkin hal ini juga sudah dijelaskan baik oleh Pak Menteri maupun Bu Dirjen ya Pak. Jadi memang kita melihat setelah kita berkoordinasi terus dengan para pelaku peternakan dan sebagainya, dan kami juga turun kemarin tanggal 17 Agustus juga setelah upacara kami turun ke Bogor dan sebagainya bersama dari Kementan. Kita melihat bahwa kita mendapat penjelasan bahwa pada hari ini menyangkut pada saat Lebaran ya Pak ya. Jadi H-3 dan H+3 itu yang pembibit itu tidak beroperasi karena libur, karyawan-karyawannya libur. Jadi yang bibit untuk ayamnya ini yang untuk pemasok kepada peternak itu libur, sehingga hanya mereka memproduksi sekitar yang ada hanya 50%. Nah, sehingga itu diberikan kepada setelah H+5. Ini bicara teknis ayam ya. Jadi pemeliharaan check-in-nya itu baru dimulai H+5 Lebaran atau sekitar tanggal 21 Juli sampai dengan 24 Juli. Itu baru masuk pasokan kepada peternak ayam, sehingga oleh peternak ayam itu dibutuhkan waktu sekitar hampir 1 bulan. Jadi sekitar tanggal 21 Agustus sampai dengan 24 Agustus yang akan datang itu baru panen Pak. Jadi itu sehingga memang ada pengurangan pasokan sekitar 40%-an. Nah, selain itu juga kemungkinan terkait dengan permintaan karena harga daging ayam daging sapi mahal, sehingga ada juga peningkatan terhadap permintaan daging ayam, terutama oleh industri bakso dan sebagainya, itu sekitar 20%. Nah, ini sehingga harga naik. Dan kami lihat bahwa kalau di harga di ternak, jadi harga ayam hidup itu masih
normal sekitar harga 21.000 itu 22.000 normal karena biaya produksinya sekitar 16.000. Gitu. Baik, mungkin itu yang dapat. Pak Robert, kita ingin tahu dulu Pak, ini sebetulnya harga bahkan disebut-sebut di atas 40 bahkan mencapai 50 kg. Mungkin Pak Robert punya datanya Pak, ini terjadinya di wilayah mana saja? Apakah ini merata di seluruh Indonesia dan kemudian ini karena efek lebaran tadi atau seperti apa sebetulnya keadaannya Pak? Ya kalau kita melihat memang kalau untuk konsumsi ayam ini juga cukup besar di daerah Jawa ini sekitar 70% ya. Untuk Jawa yang Jabodetabek ya, Bekasi, Jawa Barat dan Banten itu cukup tinggi harga ininya, permintaannya. Sehingga memang kita melihat bahwa harga di daerah sekitar ini memang masih di atas 35 ya. Jadi memang cukup kita bisa lihat bahwa harga itu memang hampir merata-rata, tapi kalau kita lihat secara rata-rata nasional itu harga daging ayam itu tercatat di kami itu sekitar 33.570 rata-rata nasional Pak. Baik. Tapi Pak Robert ini harganya tinggi sekali loh Pak Robert. Ini kadang-kadang mungkin masyarakat melihat ini tidak masuk akal gitu. Apakah ini memang hanya gara-gara lebaran saja petaninya pulang kampung terus nggak sempat untuk beternak ayam, tahu-tahu langsung 50.000 gitu, angkanya bukannya nggak masuk akal Pak Robert? Ya, ini tergantung ini Pak. Memang kita lihat bahwa mereka menjamin bahwa setelah tanggal tadi seperti saya sampaikan 21, 24 kita akan pantau apakah pasokan akan meningkat normal karena memang kemarin sekitar hanya 50% yang bisa dipasok. Nah, ini pada tanggal 21 sampai 26 kalau dihitung 1 bulan mulai pasokan day of check-nya day of old check-nya itu masuk. Nah, itu kita menghitung 1 bulan dan mereka tadi pagi juga kami ketemu dengan beberapa pelaku, mereka yakinkan bahwa nanti setelah tanggal 21 ini akan pasokannya kembali normal dan diharapkan harga juga kembali normal. Ya. Pak Robert, ini juga mungkin Pak Robert juga sudah mendapat data dari salah satu peternakan di kawasan Tangerang, Banten yang tidak satu pun ada ayam di peternakan tersebut karena faktor musim kemarau juga nih. Mungkinkah ada bantuan terhadap para peternak ini untuk pengairan atau seperti apa Pak Robert? Untuk apakah benar musim kemarau juga bisa menjadi salah satu faktor ya? Kalau itu kan di hulu Bu ya, jadi itu dari Kementan yang bertanggung jawab terkait dengan itu. Tapi kami kemarin memantau di salah satu farm gate di Bogor itu di sana ayam yang siap panen dalam arti yang siap dijual cukup banyak dan rata-rata penuh. Oke, baik Pak Robert, kalau belajar dari kasus daging sapi begitu ya, kan diketahui diusut juga oleh kepolisian, ada beberapa pengusaha yang kemudian menahan stok sapinya begitu. Apakah kemudian dari Kementerian Perdagangan juga melakukan penyelidikan terhadap hal-hal seperti ini yang mungkin bisa saja turut berkontribusi membuat harga daging ayam jadi meroket Pak? Kalau kita lihat dari umur Pak, kalau kita tahan kasihan juga karena ayam itu kalau dijual lebih tua itu tentunya malah harganya lebih turun. Mereka menjualnya pada saat setelah 1 bulan dan antara 1 dan 2 bulan itu. Tapi setelah itu mereka nggak akan mungkin nahan Pak, karena tentunya itu kan pakan dan sebagainya. Berbeda dengan sapi ya, karena sapi juga kita tahu bahwa kalau ayam ini produksinya berlimpah-limpah. Baik. Kalau kita lihat stok Pak, stok yang kami juga pantau, itu produksi per minggunya itu sekitar 45.000 ton ayam. Oke. Nah, kalau kita lihat kebutuhan itu hanya 41.000, sebenarnya ada lebih overstock. Oh oke. Kalau misal overstock berarti mungkin dari Kemendak bisa menjanjikan Pak, ini kira-kira kapan stok daging ayam harganya bisa normal, kemudian petani mungkin tidak akan mogok gitu karena harganya begitu mahal. Itu yang tadi saya sampaikan, dari para pelaku menyampaikan setelah tanggal 21 Agustus ini kemungkinan harga dalam arti mereka menyampaikan harga akan turun kembali ke normal. Oke, baik. Terima kasih Pak Robert James Bintaryo, Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis dari Kemendak telah bergabung sama kami. Selamat siang Pak Robert.
Iya, jadi kita berharap untuk September ini kita sudah bisa kembali mengkonsumsi daging ayam ya. Ya, kalau kata Pak Robert tadi 21 Agustus harganya normal. Berarti ini ibu-ibu di rumah bisa menahan yang jangan beli ayam dulu. Sampai 21 Agustus baru beli. Baru beli daging ayam lagi. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah di Lunch Talk, kami kembali sesaat lagi.